Siapa sangka bangun lebih pagi akan mengubah hidup seseorang. Karena memang biasanya saat kita bangun di pagi hari itu, otak kita lebih segar, lebih tenang, dan juga lebih positif jika kita bandingkan saat kita bangun lebih siang atau di siang hari. Sebagai buktinya, kamu pasti sering mengalami hal ini. Di mana saat kamu begadang pada malam harinya dan kamu bangun pada jam 10 pagi misalnya, atau mungkin 9 pagi gitu, kamu merasa bahwa kamu itu begitu lelah gitu. Rasanya itu kayak kita habis bekerja dengan sangat giat, yang padahal kita baru saja bangun tidur. Dan inilah yang akan kita hindari saat kita bangun lebih pagi daripada biasanya. Karena saat kita bangun lebih pagi, otak kita akan lebih segar dan juga pikiran kita akan lebih tenang dan badan kita akan lebih rileks daripada saat kita bangun lebih siang daripada biasanya. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 10 kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidup kamu yang bisa langsung kamu terapkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kebiasaan yang pertama, yaitu adalah tentu saja dengan bangun lebih awal. Jadi kalau kamu adalah orang yang biasanya bangun itu agak siang, mulailah untuk mengubah kebiasaan ini. Karena saat kamu bangun terlalu siang, kamu mendapatkan banyak sekali kerugian karena kamu akan melewatkan banyak sekali hal-hal yang bisa kamu kerjakan di pagi hari yang sangat positif dan bisa sangat mengubah hidup kamu ke depannya. Jadi cobalah untuk bangun 30 menit lebih awal daripada biasanya. Jadi misalnya kalau kamu itu biasanya itu bangun di jam 8 atau jam 9, bangunlah lebih awal ya sampai jam 7 gitu, jam 7 pagi, jam 6 pagi gitu. Jadi idealnya itu bangunlah di antara jam 6 sampai jam 8 pagi ini. Dengan begitu kamu akan merasa jauh lebih fresh dan lebih segar daripada sebelumnya. Di mana sebelumnya itu kamu mungkin biasanya bangun itu sampai jam 9 pagi. Karena saat kamu bangun lebih awal, kamu akan memiliki waktu yang lebih banyak yang bisa kamu gunakan untuk bersantai. Karena saat kamu bangun terlalu siang, kamu biasanya akan terbebani dan tertekan, apalagi kalau kamu adalah orang yang harus bekerja pada hari tersebut. Misalnya, kamu itu harus bekerja setiap hari pada pukul 7 pagi. Dan kalau kamu bangunnya itu ya pukul setengah 7 gitu atau pukul 7 tepat gitu, tentu saja kamu akan terburu-buru dan tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan sesuatu yang penting ataupun untuk menenangkan diri kamu, untuk membuat pikiran kamu menjadi lebih jernih sebelum kamu berangkat bekerja. Maka dari itu bangunlah lebih awal daripada biasanya. Ya, saran saya setengah jam lebih cepat daripada jam bangun kamu yang biasanya. Jadi kalau kamu bekerja di jam 7 pagi setiap harinya gitu, jadi kamu biasanya bangun itu jam setengah 7, mulailah untuk bangun pada pukul 6 pagi. Karena dengan begitu kamu akan memiliki waktu 30 menit untuk bersantai dan merencanakan hari kamu dengan lebih matang, supaya kemungkinan kamu untuk menghabiskan waktu kamu tanpa melakukan hal yang positif akan lebih terhindar. Kemudian, bangun lebih awal juga akan membuat kamu memiliki waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu sukai tanpa terburu-buru. Kamu tidak perlu terburu-buru, yang mana tentu saja akan membantu kamu untuk mengurangi stres dan malah meningkatkan produktivitas kamu ke depannya untuk hari tersebut, karena kamu sudah merancang atau kamu memiliki waktu untuk merancang hari kamu dengan lebih matang setiap harinya atau setiap paginya. Kemudian kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidupmu yang kedua adalah meditasi atau berdoa. Kalau kamu adalah seorang muslim, bangunlah lebih pagi daripada biasanya, ya minimal jam 5 pagi gitu, agar kamu bisa mengikuti sholat subuh secara berjemaah di masjid. Karena dengan begitu kamu juga akan memiliki lebih banyak waktu untuk berdoa dan untuk berserah diri, dan kamu juga akan fokus dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa tentu saja. Karena kalau kita bangunnya itu telat, kita cenderung untuk mengerjakan sholat ini hanya sebagai sebuah kewajiban gitu, bukan sebuah pemberian dari Tuhan yang kita manfaatkan dengan maksimal untuk berdoa gitu, untuk meminta sesuatu yang kita butuhkan dan kita inginkan, dan juga untuk berserah diri dengan lebih baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan kata lain, kalau kamu bangun lebih awal daripada biasanya, kemungkinan kamu untuk menjadi orang yang khusyuk dalam beribadah akan lebih besar daripada saat kamu bangun kesiangan.
Dan kalau kamu adalah orang yang di luar agama Islam gitu, kamu bisa memanfaatkan bangun pagi ini sekitar 5 sampai 10 menit untuk bermeditasi atau berdoa kepada Tuhan yang kamu miliki gitu. Karena ini akan membantu kamu menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, dan juga membuat kamu menjadi orang yang lebih rileks dalam menjalani hari kamu. Karena biasanya setelah orang melakukan meditasi, biasanya pemikiran kita itu menjadi lebih positif daripada yang sebelumnya. Kemudian kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidup kamu yang ketiga adalah olahraga pagi. Setelah kamu beribadah, setelah kamu meditasi, setelah kamu berdoa, lakukanlah olahraga secara kecil-kecilan. Kenapa? Karena kalau kamu membiasakan diri kamu untuk berolahraga di pagi hari, seperti yoga, misalnya jogging atau senam ya selama 20 sampai 30 menit, olahraga pagi ini akan meningkatkan energi kamu, mood kamu, dan kesehatan fisik secara mental gitu. Karena saat kita berolahraga, otak kita itu akan diisi oleh dopamin yang tidak instan dan juga endorfin yang bertugas untuk membuat kita menjadi orang yang lebih bahagia daripada sebelumnya. Jadi saat kita sudah memulai hari kita dengan bahagia, tentu saja hari kita yang akan kita lalui pada hari tersebut akan lebih positif daripada kalau kita tidak bangun pagi gitu. Jadi bayangkan kalau kamu membiasakan diri bangun pagi, kemudian beribadah dengan rutin gitu, kemudian bermeditasi dengan aktif setiap harinya, dan olahraga pagi dengan rajin gitu. Tentu saja hari kamu setiap harinya itu dimulai dengan keadaan positif, pikiran positif, dan perasaan yang positif. Dan kalau kamu membiasakan ini setiap hari, tentu saja kemungkinan kamu untuk mencapai tujuan kamu akan lebih terbuka lebar, karena fokus kamu meningkat dan emosi kamu saat mengerjakan semua tugas yang harus kamu selesaikan itu juga meningkat dan lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidupmu yang keempat adalah minum air putih. Siapa sangka meminum air putih akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Karena ya saat kita tidur, tubuh kita itu tidak memperoleh asupan cairan gitu. Jadi kita sudah berpuasa selama kita tidur, yang mana tentu saja akan membuat tubuh kita itu lebih membutuhkan air di pagi hari daripada yang biasanya gitu. Jadi minumlah air putih saat kamu baru bangun tidur, dan segelas air putih ini sangat penting untuk menghidrasi tubuh kamu setelah berjam-jam tertidur. Ini akan membantu metabolisme dan peningkatan konsentrasi yang kamu butuhkan untuk bisa menjadi lebih produktif dalam menjalani hari. Coba kamu bayangkan kalau kamu menjalani hari kamu tanpa adanya konsentrasi yang cukup. Tentu saja penyerapan informasi yang kamu lakukan setiap harinya itu dalam satu hari penuh itu akan sangat kurang, yang mana informasi-informasi ini selalu kita butuhkan untuk bisa menjadi orang yang lebih produktif maupun untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang harus kita selesaikan di dalam tempat kita bekerja. Kemudian kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidupmu yang kelima adalah sarapan sehat. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu tidak semuanya biasa sarapan pagi hari. Tapi kenyataannya sarapan di pagi hari itu adalah hal yang sangat positif dan bermanfaat bagi tubuh kita, karena mengonsumsi sarapan yang bergizi seperti ya buah-buahan atau makanan yang berprotein tinggi akan membuat kita menjadi orang yang lebih segar, lebih berenergi gitu. Apalagi kalau kita harus bekerja pada hari itu gitu. Kalau kita tidak sarapan, tentu saja energi kita akan sangat lemah untuk mengerjakan semua tugas yang harus kita selesaikan dalam pekerjaan yang kita miliki. Dan kalau kamu adalah orang yang masih sekolah gitu ya, kalau kamu tidak sarapan, kamu akan sulit untuk konsentrasi dalam menerima ilmu dari dosen maupun guru yang kamu miliki. Maka dari itu ya jangan sekali-kali untuk melupakan sarapan setiap paginya, karena ya inilah yang menjadi sumber tenaga, sumber energi yang kita butuhkan untuk bisa menjadi orang yang lebih fokus dalam menyerap informasi lebih banyak setiap harinya. Kemudian kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidupmu yang keenam adalah membaca dan mendengarkan konten inspiratif. Siapa sangka di pagi hari ini kita memiliki lebih banyak kemungkinan untuk bisa menerima informasi
dan juga untuk bisa belajar tentang banyak hal. Karena memang seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat kita bangun tidur itu di pagi hari tentu saja otak kita itu masih fresh, masih segar dan masih tidak diisi oleh informasi-informasi yang banyak gitu yang akan kita terima pada hari tersebut. Maka dengan kata lain di pagi hari inilah momen-momen di mana kita bisa memasukkan informasi-informasi positif yang kita butuhkan untuk menjadi orang yang lebih pintar, yang lebih cerdas, dan juga lebih berkembang secara intelektual maupun secara skill yang kita miliki. Maka dari itu ya jangan sekali-kali kamu mengabaikan untuk membaca atau mendengarkan konten inspiratif yang sekiranya kamu butuhkan, yang bisa membangun kinerja kamu atau yang bisa mengembangkan diri kamu ke depannya. Jadi luangkanlah waktu untuk membaca buku atau mendengarkan podcast misalnya yang bersifat inspiratif, karena kalau kamu terinspirasi dari apa yang kamu baca dan kamu dengar, kamu akan menjadi lebih bersemangat lagi dalam menjalani hari. Dan kamu juga bisa membaca sesuatu yang cukup berat untuk menambah ilmu kamu. Itu tidak masalah. Intinya manfaatkanlah waktu yang sedikit ini untuk mengisi diri kamu dengan sesuatu yang benar-benar penting untuk keperluan kamu dalam pengembangan diri ke depannya. Kemudian kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidupmu yang ketujuh adalah menulis jurnal. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus memiliki diary atau diary gitu atau jurnal kamu sendiri, dan di situ tuliskanlah pemikiran-pemikiran yang kamu miliki di pagi hari tersebut. Kemudian tuliskanlah tujuan dari kehidupan kamu, tujuan apa yang ingin kamu capai dan hal-hal yang kamu syukuri dalam jurnal itu. Jadi tuliskanlah hal-hal positif dari rencana kamu ke depannya sampai pemikiran kamu saat ini, dan bahkan hal-hal yang harusnya kamu syukuri untuk bisa membuat kamu menjadi semakin bersyukur dan bersemangat dalam menjalani hari kamu setiap harinya. Dan ini akan membantu kamu dalam memproses emosi kamu dengan lebih baik gitu, dan memperjelas tujuan serta niat kamu dalam bekerja untuk hari ini. Jadi di samping kamu akan mendapatkan stimulasi emosi yang positif, kamu juga akan diingatkan bahwa apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar untuk tujuan yang sudah kamu bentuk sebelumnya. Jadi kamu tidak akan membuang-buang waktu dan kamu akan benar-benar memaksimalkan hari ini untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, walaupun tujuan tersebut sangat tinggi, kamu paham bahwa kamu harus berjalan perlahan dan tetap berjalan, walaupun ya membutuhkan waktu lama. Tapi dengan tetap menuliskan tujuan ini setiap paginya, kamu akan ingat bahwa ini adalah untuk tujuan yang sudah aku bentuk sebelumnya. Jadi kamu akan terus bersemangat dalam menjalani hari kamu setiap harinya. Kemudian kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidupmu yang ke-8 adalah merencanakan hari. Saya yakin hampir semua dari kita tidak pernah merencanakan hari kita. Kita biasanya ya hidup gitu, asal bangun, asal bekerja, pulang, istirahat, tidur lagi gitu. Tapi sebenarnya merencanakan hari ini adalah sebuah proses yang akan sangat membantu kita menjadi orang yang lebih baik dan berbeda ke depannya. Kenapa? Karena saat kita merencanakan hari kita memiliki kemungkinan yang jauh lebih sedikit untuk membuang-buang waktu yang kita miliki setiap harinya. Jadi misalnya kamu bangun esok pagi dan kamu langsung merencanakan hari esok itu akan kamu manfaatkan untuk apa-apa saja. Jadi di pagi harinya itu luangkanlah waktu untuk membuat daftar tugas atau perencanaan aktivitas yang akan kamu lakukan selama 1 hari penuh. Dan setelah kamu menuntaskan semua itu, jangan lupa untuk menjalankan rencana yang sudah kamu tentukan dalam 1 hari tersebut. Dengan kata lain, peluang kamu untuk menghabiskan waktu tanpa alasan yang jelas akan semakin berkurang, dan semua waktu kamu akan sangat bermanfaat dan kamu alokasikan dengan tepat setiap harinya. Karena dengan merencanakan waktu atau hari kamu bisa lebih terorganisir dan fokus pada hal-hal yang penting. Jadi kamu tidak perlu pusing untuk melakukan sesuatu yang tidak benar-benar penting untuk kehidupan kamu atau untuk perkembangan kamu ke depannya. Kemudian kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidupmu yang ke-9 adalah mendengarkan musik positif. Jadi pagi hari itu kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik dan kita ingin mengubah hidup kita ke depannya, kita harus memulai dengan hal-hal yang positif.
Dan salah satu hal yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membuat pemikiran kita itu menjadi lebih positif, untuk bisa membuat hari kita menjadi lebih produktif daripada biasanya, adalah dengan meningkatkan mood kita menggunakan musik positif. Jadi mulailah hari dengan mendengarkan musik-musik yang menyenangkan atau lagu-lagu yang bisa memotivasi kamu untuk bekerja dengan giat pada hari tersebut. Karena kalau emosi kamu sudah positif di pagi harinya, kamu akan berkemungkinan sangat kecil untuk menjadi malas di hari tersebut. Kamu mungkin akan kelelahan, tapi kalau kamu memulai hari kamu setiap paginya dengan perasaan yang positif, kamu berkemungkinan sangat kecil untuk menjadi bosan dan menjadi malas gitu untuk menyelesaikan tugas yang kamu harus selesaikan setiap harinya. Maka dari itu ya, dengarkanlah musik yang bisa meningkatkan mood kamu dan memotivasi kamu dalam beraktivitas setiap harinya. Kemudian kebiasaan di pagi hari yang akan mengubah hidupmu yang terakhir atau yang ke-10 adalah menghindari media sosial di pagi hari. Siapa di sini saat baru bangun tidur biasanya mencari handphone, mencari smartphone, dan selalu ingin membuka media sosial tepat saat baru bangun tidur? Yang sayangnya hal ini bukanlah hal yang positif untuk kita lakukan. Kenapa? Karena media sosial itu tidak sepenuhnya diisi oleh hal-hal yang positif. Bahkan media sosial itu cenderung untuk diisi oleh postingan-postingan yang bisa membuat kita berpikir negatif, bisa membuat kita takut, bisa membuat kita cemas, dan bisa membuat kita merasa tersaingi kalau kita melihat postingan orang-orang yang berusaha untuk pamer tentang apa yang mereka raih setiap harinya. Maka dari itu ya, hindarilah membuka media sosial kamu di pagi hari. Tapi ya, lakukanlah semua alternatif kegiatan yang sudah kita bahas tadi. Karena media sosial itu sebenarnya kalau tidak diisi oleh orang-orang yang pamer tentang kehebatannya atau pencapaiannya, biasanya diisi oleh informasi-informasi yang biasanya menakuti kita dan juga membuat kita merasa tidak baik gitu. Ya, contohnya peristiwa-peristiwa yang biasanya membuat kita takut dan sebagainya. Karena memang berita yang paling disukai oleh masyarakat kita itu adalah berita yang menakuti diri mereka. Maka dari itu jangan membuka sosial media di pagi hari. Karena hal ini akan membantu kamu dalam menghindari stres dan gangguan yang bisa mengalihkan fokusmu dari hal-hal yang lebih penting untuk kamu pikirkan dan kerjakan pada hari tersebut. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.